Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru dan kepala sekolah, dan juga rekan-rekan akademisi di perguruan tinggi dan pemerhati pendidikan. Berjumpa lagi dengan saya di channel Taipawu 15. Pada video ini saya akan memberikan informasi tentang Permendikbud nomor 31 tahun 2021 tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di kampus. Ada apa dengan Permendikbud ini sehingga Permendikbud ini mendapatkan kecaman, mendapatkan tuaian dan sejumlah pro kontra dari pemerintah dan masyarakat ya. Seperti apa klausul pasal-pasal dalam Permendikbud ini? Ayo teman-teman, mari kita lihat bersama ya. Ya, ini adalah Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Ya, Permendikbud ini dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus beberapa yang lalu dan mendapatkan kecaman pro dan kontra dari masyarakat. DPR juga memberikan sedikit kritik dan tuaian kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait Permendikbud ini. Seperti apa pasal atau klausul pasal yang mendapat kecaman tersebut? Mari kita lihat sama-sama teman-teman. Ya, ini adalah pasal 5 ya. Pasal 5 yang mendapatkan kritik dari beberapa kelompok masyarakat ya. Mari kita simak dan baca bersama ya. Pasal 5. Satu, kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. 2. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh dan atau identitas gender korban. B. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. C. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon dan atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. D. Menatap korban dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman. E. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun dilarang oleh korban. F. Mengambil, merekam, dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. G. Mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. I. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan atau pada ruang yang bersifat pribadi. C. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. K. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. I. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. M. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. N. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. O. Mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual. P. Melakukan perjuangan perkosaan namun penetrasi tidak terjadi. Q. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin. R. Memaksa atau memperdaya korban untuk melakukan aborsi. S. Memaksa atau memperdaya korban untuk hamil. T. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja dan atau U. Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Ya, jadi teman-teman, pasal 5 dari Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 ini mendapatkan pro kontra dari masyarakat. Di antaranya kecaman datang dari anggota DPR RI, terutama Komisi 10 ya. Sesuai dengan berita yang dimuat pada laman tribunnews.com bahwa Komisi 10 DPR RI memastikan bakal memanggil Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk meminta klarifikasi Permendikbud Ristek tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih kepada wartawan pada hari Selasa tanggal 9 November 2021.
Diskusi bersama fraksi-fraksi Komisi 10 rencananya akan digelar pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 ini, ungkap Fikri. Satu di antara poin yang menjadi polemik dalam Permendikbudristek tersebut adalah paradigma seks bebas berbasis persetujuan atau sexual consent yang tidak didasarkan pada agama. Hal tersebut, kata Fikri, bertolak belakang dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia, di mana perzinahan dianggap sebagai perilaku asusila dan diancam pidana. Ya, kemudian dalam Permendikbudristek tersebut tercantum frasa tanpa persetujuan korban yang mengacu pada definisi kekerasan seksual dalam pasal 5 pada ayat 2 huruf B, huruf H, huruf F, huruf G, huruf H, huruf I, huruf J, dan huruf M. Menurut Fikri, dalam frasa tanpa persetujuan korban terkandung makna persetujuan seksual atau sexual consent. Menurutnya, ketentuan tentang persetujuan seksual yang tercantum dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tersebut tidak dikenal di dalam norma hukum di negara kita. Ya, jadi Permendikbudristek ini mendapatkan kecaman dan pro kontra di masyarakat ya. Dan rencananya DPR RI akan memanggil Mendikbudristek untuk memberikan penjelasan terkait dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 30 tahun 2001 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sebenarnya menurut saya Permendikbud ini adalah untuk melindungi kaum perempuan dari kekerasan seksual, tapi ya karena Indonesia adalah negara demokrasi, maka bisa jadi ada kontra dan pro yang timbul dari masyarakat yang muncul dari pemahaman dan analisis terhadap frasa-frasa dalam Permendikbudristek tersebut. Oke, demikian rekan-rekan informasi penting yang dapat saya sampaikan. Jika merasa berkenan dengan video ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar rekan-rekan selalu mendapatkan notifikasi informasi terbaru tentang persoalan-persoalan ASN pendidikan, dapodik maupun persoalan-persoalan terkait informasi seleksi CPNS dan P3K. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.